Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kal Gibran. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan data kualitatif dan kuantitatif beserta contoh penelitian yang menggunakan masing-masingnya. Data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah suatu informasi tentang objek atau subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat atau dirasakan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui teks gambar, audio, hingga video. Data kualitatif biasanya juga disebut data kategorikal. Artinya, data ini bisa digunakan untuk mengkategorikan sesuatu berdasarkan keterangan dan kata sifat. Pengumpulan data kualitatif sendiri dilakukan dengan berbicara berbagai cara, termasuk wawancara langsung via telepon dan video conference. Yang kedua, menyebar kuesioner secara online maupun offline. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, rekaman audio atau video. Yang kelima, dokumen atau catatan yang sebelumnya sudah ada. Yang keenam, fokus group. Yang selanjutnya, studio kasus. Dalam analisis data kualitatif, hal yang coba dijawab adalah apa tindakan yang akan kita lakukan dan apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan itu. Pentingnya data kualitatif yaitu membantu analisis lebih detail. Ya, yang kedua, data lebih baik dan beragam. Yang ketiga, memahami pelanggan dengan lebih baik. Contoh data kualitatif yang Contoh data kualitatif pada penelitian yang mengkaji dampak perilaku buang sampah ke sungai. Penelitian tersebut tergolong kualitatif karena membahas objek secara deskriptif analitis. Data kualitatif yang diperoleh dari penelitian tersebut bisa berupa faktor yang menyebabkan masyarakat buang sampah ke sungai, bagaimana dampak perilaku tersebut terhadap keseimbangan ekosistem, sungai ditinjau dari keberlangsungan hidup biota sungai, potensi bencana akibat sampah, dan siapa saja yang berdampak kebiasaan buruk tersebut. Data kuantitatif. Pengertian data kuantitatif. Data kuantitatif adalah informasi berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Ini mencakup rata-rata, jumlah total, perbedaan jumlah, dan lain-lain. Data kuantitatif cenderung terstruktur dan cocok digunakan untuk analisis statistik. Data ini digunakan researcher untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang aspek apa dan berapa banyak. Dengan kata lain, data kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan secara umum atau luas. Sebagai contoh, kamu pergi ke swalayan dan menanyakan berapa berat karung beras ini. Jawaban dari pertanyaan itu dilakukan dengan proses pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu menggunakan timbangan. Dikarenakan sifatnya lebih umum, analisis menggunakan data ini kurang efektif untuk menjelaskan lebih detail tentang individu yang menjelaskan bagaimana suatu tren bisa muncul. Metode pengumpulan data kuantitatif biasanya dilakukan dengan probability sampling, database yang sifatnya open source di website, kuesioner atau survei, tools analytics, misalnya Google Analytics. Manfaat data kuantitatif: yang pertama, menghindari data bias. Yang kedua, bersifat lebih objektif. Yang ketiga, lebih cepat dan mudah dikumpulkan. Contoh data kuantitatif pada penelitian yang membahas tentang tinggi badan rata-rata pemain voli di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif karena yang diteliti adalah tinggi badan, sebuah variabel yang dapat diukur. Berdasarkan hasil penelitian itu, akan diketahui berapa tinggi badan rata-rata pemain voli yang ada di Indonesia. Bisa mengambil sampel pria atau wanita, rentang umur berapa, tergantung fokus peneliti. Hasil dari penelitian ini juga termasuk ke dalam data kuantitatif. Perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif dapat dihitung dan diukur dengan angka, menjawab pertanyaan beberapa dan apa, bersifat umum atau universal dan faktual. Cara pengumpulan data dengan mengukur dan menghitung. Yang selanjutnya dianalisis dengan analisis statistik. Kalau kualitatif, deskriptif berhubungan dengan kata, menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa, dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan. Cara pengumpulan data dengan observasi atau interview.
dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi kategori. Demikianlah penjelasan saya, kurang lebihnya saya mau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.